Di tengah perbincangan global tentang keberlanjutan energi, Indonesia memainkan peran penting dengan potensi energi anginnya yang melimpah. Dengan perpaduan teknologi mutakhir dan komitmen untuk menjaga lingkungan, Indonesia bertekad untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi angin yang besar, berdasarkan informasi Kementerian ESDM, target bauran Indonesia terhadap energi baru terbarukan sebanyak 23% pada tahun 2025 belum tercapai hingga saat ini, dan malah mengalami penurunan menjadi 17%. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pemanfaatan energi yang masih kurang optimal. Kita sebagai mahasiswa dapat mendukung dan melakukan penelitian, simulasi, pengamatan, serta uji coba intensif untuk menemukan metode yang efektif dan memiliki efisiensi yang tinggi. Turbin angin sumbu horizontal salah satu penerapan energi bersih energi angin di Indonesia. Turbin dengan efisiensi tinggi dan ramah lingkungan menjadi solusi dari tantangan energi. Efisiensi turbin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor teknis yang kompleks seperti desain turbin, desain bilah, sudut hembusan angin, kecepatan angin di lokasi pemasangan, torsi rotor, dan faktor lainnya. Bilah menjadi komponen penting yang mempengaruhi kinerja turbin. Bilah turbin dirancang secara khusus untuk menangkap sebanyak mungkin energi dari angin dengan efisiensi maksimal. Perkenalkan saya, Jasmine Fadrin, NRP 20422011070, mahasiswa Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November, ingin melakukan penelitian terhadap pengaruh jumlah bilah tipe Airval Naca 4412 terhadap turbin angin sumbu horizontal pada simulator laboratorium jarak jauh. Selain bertujuan untuk mencari dan membandingkan turbin mana yang lebih efisien, tugas akhir ini juga bertujuan untuk membuat simulator dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan pembelajaran dan praktikum terkait instrumentasi konversi energi. Dalam simulator ini terdapat beberapa komponen, yaitu kipas angin sebagai sumber angin pengganti angin laut, selanjutnya generator turbin, sensor TCRT 5000, sensor INA 219, dimmer, potensiometer LCD TFT, dan LED sebagai indikator beban. Simulator ini juga dilengkapi dengan sistem monitoring yang terintegrasi dengan website yang dapat digunakan sebagai remote laboratory atau laboratorium jarak jauh. Simulator ini dapat mengatur kecepatan sumber angin untuk membandingkan hasil keluaran turbin di berbagai variasi kecepatan terpaan angin. Sumber angin didapatkan dari variasi kecepatan kipas angin. Dimmer digunakan dalam mengontrol kecepatan kipas angin tersebut. Pengaturan variasi kipas angin dapat dilakukan secara lokal atau manual menggunakan dimmer dan potensiometer, atau secara online menggunakan remote laboratory dengan mengakses website dan menggunakan fitur pengaturan kecepatan pada website. Terdapat 3 mode kecepatan yang tersedia, yaitu mode 1 pada kecepatan 3,5 meter per sekon, mode 2 kecepatan 4,7 meter per sekon, dan mode 3 kecepatan 5,6 meter per sekon. Prinsip kerja simulator ini adalah angin yang dihasilkan kipas angin akan memutar bilah turbin. Turbin yang berputar akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, sensor INA 219 yang berperan penting dalam mengukur keluaran generator berupa tegangan dan arus yang mana akan dikonversi ke daya listrik. Data monitoring simulator turbin angin ini dapat dipantau melalui website secara real-time dengan bentuk nilai maupun grafik. Selain itu, terdapat fitur download agar mempermudah user, mahasiswa, atau praktikan dalam mengakses data tersebut dalam bentuk CSV. Selain pengambilan data dan percobaan secara langsung menggunakan simulator turbin angin, penelitian ini juga melakukan simulasi computational fluid dynamics dengan menggunakan software ANSYS. Simulasi CFD ini dilakukan untuk mengetahui nilai torsi dari masing-masing turbin di 3 mode kecepatan terpaan angin. Nilai torsi nantinya digunakan dalam mencari nilai efisiensi mekanik. CP atau power coefficient akan menjadi acuan di mana turbin dapat dikatakan efektif dan efisien. Dalam mencari nilai CP dibutuhkan nilai efisiensi mekanik dan efisiensi listrik. Nilai efisiensi listrik sendiri didapatkan dari keluaran generator. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan hasil dari pembacaan keluaran turbin. Nilai daya dan RPM naik secara konstan di 3 mode kecepatan. Semakin tinggi kecepatan sumber angin, maka semakin tinggi pula output power atau daya serta RPM yang dihasilkan.
Generator mencapai efisiensi optimal pada mode level kecepatan 3 yaitu 5,6 meter per sekon. Berikut merupakan hasil perhitungan dan perbandingan nilai koefisien power atau power koefisiensi yang didapatkan dari perhitungan efisiensi mekanik dan listrik. Berdasarkan nilai power koefisiensi yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa turbin angin dengan bilah 9 memiliki nilai power koefisiensi lebih tinggi dan dinilai lebih efisien dibandingkan dengan turbin yang memiliki bilah 7. Nilai power koefisiensi paling optimal terdapat ketika turbin angin bilah 9 mendapat sumber angin dengan kecepatan mode 2 yaitu 4,7 meter per sekon. Dengan adanya simulator dan sistem monitoring wind turbine ini, diharapkan dapat menjadi media belajar mahasiswa terkait konversi energi serta menjadi acuan bagi pengembangan proyek energi angin berkelanjutan. Akselerasi transisi energi angin, energi bersih untuk bumi.